memiliki makna simbolis dan spiritual serta menjadi garis imajiner penghubung antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan kenapa kota Jogja ini bisa disebut kota istimewa? Ya salah satunya karena mau ke Malioboro atau ke titik 0 km atau ke keraton, arahnya ke sini. Ada pusat-pusat perbelanjaan yang mau beli oleh-oleh khas Jogja. Oleh-oleh khas Jogja. Kenapa dinamakan titik 0 km Jogja? Karena secara historis didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 ya pada tahun Halo, selamat pagi menjelang sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel ini, channel yang mengajak kalian jalan-jalan virtual sambil rebahan. Walaupun cuacanya agak mendung, kali ini saya akan ajak teman-teman jalan ke kota Jogja istimewa. Kenapa bisa disebut istimewa? Nah, nanti saya jelaskan ya. Dan ini saya start dari Prambanan, jalan batas Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta, yang sebelum-sebelumnya saya jalan-jalan ke pegunungan dataran tinggi, tapi kali ini saya akan mencoba jalan ke kota-kota ya, biar nggak bosen di pegunungan terus. Ini jalannya lurus terus, nanti kalau lurus terus ketemu Tugu Jogja, ikonnya kota Yogyakarta. Tetapi yang pastinya saya tidak langsung lurus ke sana ya. Kenapa saya memilih kota Jogja ini ya? Karena selain jaraknya nggak terlalu jauh, tetapi juga banyak kenangan di kota yang saya masuki ini. Sebenarnya ada yang lebih dekat lagi sih, kota yang dari rumah saya lebih dekat lagi, ada kota Solo. Ya, tetapi hampir setiap minggu saya ke Solo, udah sering. Mungkin di konten-konten berikutnya kota Solo pasti juga akan saya sepilkan ke channel ini. Di Solo juga lumayan banyak kenangan. Dulu saya sekolah di SMK Solo. Dan tentunya kota Solo juga masih saudaraan ya sama kota Jogja tercinta ini. Sama-sama memiliki dua keraton dari Trah Mataram. Kita lanjut jalan terus, kurang lebih sekitar 5-4 km nanti ketemu Tugu Jogja ya. Tetapi saya nggak langsung lurus, nanti saya pasti belok-belok. Tapi yang pastinya Tugu Jogja tetap saya lewati karena itu ikonnya kota Jogja. Kenapa kota Jogja ini bisa disebut kota istimewa? Ya salah satunya karena memiliki sistem pemerintahan yang unik ya, dengan sultan yang jadi pemimpin secara turun-temurun menjadi gubernur provinsi DIY. Jadi Jogja ini nggak ada pilkada ya teman-teman. Sistem pemerintahannya atau gubernurnya dipimpin langsung oleh Sang Raja Kasultanan Yogyakarta dan wakilnya dari Keraton Pakualaman, Raja Pakualaman. Tentunya Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta itu saudaraan, masih saudaraan Trah Mataram ya teman-teman. Jadi raja yang saat ini menjabat jadi gubernur atau gubernur yang sekaligus menjabat menjadi raja, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan wakil gubernurnya ada KGPAA Pakualam 10 dari Pakualaman. Selain itu, status istimewa ini adalah bentuk pengakuan dan penghargaan atas kontribusi para pendahulu dalam menyelamatkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya tokoh yang paling berperan penting adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bapaknya Hamengkubuwono ke-10 yang saat ini menjabat jadi gubernur. Pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendeklarasikan untuk bergabung dengan Republik Indonesia dan juga pernah menjadi wakil presiden pada masa pemerintahan Pak Soeharto.
Selain istimewa, Yogyakarta ini juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang kaya dengan berbagai situs bersejarah seperti keraton, taman sari, benteng-benteng, dan bangunan-bangunan Belanda yang masih berdiri kokoh dan masih banyak lagi. Kita ngisi bahan bakar dulu. Antrinya lumayan panjang. Gimana kalau kita mengantri sambil ngerokok? Sepertinya asik dan membahayakan. Ya, karena kesabaran agak kurang, akhirnya ngisi Pertamax saja. $20. Yuk kita let's go lagi menuju perjalanan ke tengah kota. Oh ya, satu lagi, Yogyakarta ini selain istimewa dan menjadi pusat kebudayaan, Jogja juga disebut sebagai kota pelajar ya teman-teman. Karena banyaknya institusi pendidikan dari yang tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Banyak sekali perguruan tinggi di kota ini. Salah satunya yang paling terkenal UGM, Universitas Gadjah Mada. Universitas pertama yang didirikan pemerintah Indonesia dan menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya. Di sini ada banyak berbagai jenis perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan ada juga perguruan tinggi yang berfokus pada bidangnya seperti di kesenian ada ISI, Institut Seni Indonesia, dan di keagamaan ada UII dan UIN Sunan Kalijaga. Pengalaman saya ketika dulu kuliah di kota Jogja ini, saya memiliki banyak teman-teman dari berbagai daerah di Nusantara. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua, dan sebagainya, dan banyak lainnya. Lengkap dari seluruh penjuru Nusantara, banyak ya teman-teman yang mengenyam pendidikan di kota ini. Mungkin karena itulah kota ini disebut sebagai kota pelajar. Banyak orang dari penjuru Nusantara yang kuliah di sini, dan tentunya biaya hidup di kota ini juga relatif terjangkau untuk pelajar jika dibanding-bandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Ini kalau ke arah kanan kita ke Jalan Ring Road Utara ya teman-teman, arah Magelang. Jalur ke kota Magelang belok ke kanan yang tadi, tetapi saya memilih lurus saja. Nanti mau melewati flyover Janti, mau melihat pemandangan kota Jogja dari atas. Walaupun ketinggiannya nggak tinggi banget, tetapi cukup indah untuk melihat atap-atap rumah di kota Jogja ini ya. Kurang lebih masih 1-2 km lagi untuk sampai menuju ke sana. Dan ini masih berada di Jalan Raya Solo Jogja ya. Jalan Solo Raya Jogja ini sangat panjang sekali. Oh ya, ngomongin soal perguruan tinggi tadi, saya jadi kangen. Nanti sekalian lewat kampus saya di UNJ. Seperti apakah bangunannya sekarang? Sudah lama sekali, 5 tahun lebih tidak main-main ke kampus. Mungkin video ini juga bisa membantu para alumnus yang pernah mengenyam pendidikan di kota Jogja, atau yang pernah merantau di kota Jogja yang sekarang sudah tidak tinggal di Jogja, lagi pengen tahu seperti apa keindahan Jogja di masa kini, kangen pengen main ke Jogja di tahun ini tapi belum sempat ya, bisa nonton video ini sampai akhir nanti, sampai selesai ya. Nanti akan saya sepilkan juga lewat beberapa kampus yang ada di
Jogja ini. Nah, inilah jalan flyovernya di kanan saya ini. Ini jalan flyover Janti. Kita belok ke kiri. Saya pengen naik ke jalan flyovernya ini, ingin melihat atap rumah-rumah di kota Jogja, ingin melihat keindahannya kota Jogja dari atas flyover Janti ini. Buat yang mau main-main ke Parangtritis, pantai Parangtritis, jalannya di sini arahnya. Kalau kita lurus terus nanti sampai ke Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul, kalau kita sebelum ke Kabupaten Bantul, kalau kita ke kiri nanti sampainya di Kabupaten Gunung Kidul ya. Itu kalau kita ke kiri nanti. Kalau kita lurus terus nanti sampainya di Kabupaten Bantul. Lurus terus nanti sampai ke laut, sampai di puncaknya Pulau Jawa di sisi selatan. Nyari jalan pedotan untuk balik arah sepertinya lumayan agak panjang. Harus belok kanan dulu, nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa naik ke jalan flyover tadi. Ini arah ke JEC, Jogja Expo Center, dan ke arah kebun binatang. Nah, kebun binatang Gembiraloka arahnya sini. Nah, itu di depan itu kiri jalan ada Jogja Expo Center. Tetapi saya mau balik arah ke jalan yang tadi. Nah, ini jalan Jogja Ring Road Timur. Ring Road Timur ya. Kalau sepeda motor tuh jalannya ke kiri sebelah yang jalan kecil ini untuk jalur sepeda motornya. Tetapi karena saya mau naik flyover, saya ke jalan yang besar ke kanan. Ini sudah mulai naik, ini jalannya sudah mulai naik ke flyover Janti. Kita lihat pemandangan kota Jogja dari atas sini. Nah, itulah nggak begitu kelihatan mungkin di kamera, tapi di depan mata cukup indah. Ditambah lagi dengan langit yang semi mendung, agak mendung, dan ini suasana di sini sedang tidak panas. Biasanya Jogja panas. Alhamdulillah ini sedang mendung, jadi suasananya seger, sejuk. Kita menuruni jalan flyover, dan ini kita balik jalan yang tadi ya. Kita balik jalan yang tadi, jalan Laksda Adi Sucipto. Dari sini saya mau belok ke kiri ke arah Babarsari. Nanti saya pengen melewati Selokan Mataram. Seperti apa sekarang Selokan Mataram, saya rindu. Dulu saya soalnya ngekos di situ. Di kanan saya ini ada kampus UPN Veteran Yogyakarta, yang kampus 2-nya. Banyak juga teman-teman dari Indonesia Timur mengenyam pendidikan di kampus ini. Ada cewek cantik nyebrang
Ayo mari Mbak, silakan. Daerah Babarsari ini merupakan sebuah wilayah dan ruas jalan utama di Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pendidikan, bisnis, dan hiburan yang ramai dengan banyak kampus, tempat kos, dan perbelanjaan. Di daerah Babarsari ini juga terdapat beberapa pendidikan perguruan tinggi. Banyak terdapat kampus-kampus besar seperti UPN Veteran tadi, terus Universitas Atma Jaya, dan STIT YKPN. Itu ada gapura masuk lurus, itu saya mau pengen mencoba masuk ke situ. Ada apa di sana? Jalannya seperti apa sekarang? Sepertinya ini area perumahan dan kos-kosan ya di sini. Dan di kanan saya ini ada kampus ITNY. Kok sepi? Mungkin ini bukan jalanan umum untuk menuju suatu kota, tapi coba saya lurus terus ke sana, siapa tahu ada jalan tembus nanti. Dan ternyata yang di situ tadi area perumahan dan kos-kosan. Sempat bingung tadi, akhirnya buka map dan bisa keluar lagi ke jalan raya. Di depan itu ada perempatan. Nah, inilah Selokan Mataram. Dulu saya kos daerah sini, sekarang penampakannya seperti inilah. Sepertinya lebih indah. Saya mau mencoba balik arah dulu. Nah, harusnya tadi saya belok kiri karena kebablasan. Dan ini saya mau melewati jalan Selokan Mataram. Sekarang jalannya indah sekali teman-teman. Di kanan jalan saya ini Selokan Mataram. Sepertinya dulu belum ada area untuk pejalan kaki ya. Sekarang ada. Di kanan jalan saya ini lebih indah dan lebih maju sekarang. Pepohonan juga mulai tumbuh menjulang tinggi. Seingat saya dulu waktu saya masih kuliah di Jogja, sepertinya belum seteduh ini. Jadi buat yang belum tahu, Selokan Mataram ini adalah saluran irigasi sepanjang 31 km ya, yang dibangun pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1943 sampai 1944 untuk mengairi lahan pertanian di Yogyakarta, serta menjadi wujud strategi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menyelamatkan rakyat dari program kerja paksa atau Romusa dengan mengalihkan tenaga kerja ke proyek irigasi tersebut. Jadi dulu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyelamatkan rakyat-rakyat Jogja yang mau diambil Jepang untuk pekerja Romusa, karena mengingat pekerja Romusa itu kejam. Jadi akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengalihkan para pekerja-pekerja yang akan dijadikan Romusa untuk membuat saluran irigasi Selokan Mataram ini ya teman-teman. Dan tentunya Selokan Mataram ini juga manfaatnya sangat banyak sekali untuk mengaliri lahan-lahan pertanian warga sekitar. Nah, terus keuntungannya untuk Jepang apa? Nah, nanti kan setelah Selokan Mataram ini sudah terbangun, sudah jadi, hasil bumi dan hasil pertanian rakyat setelah dialiri Selokan Mataram ini kan semakin meningkat ya.
Tentunya itu juga membuat Jepang merasakan manfaatnya dari peningkatan hasil bumi tersebut. Untuk apa? Nah, untuk kebutuhan perang Pasifik. Karena waktu Jepang menjajah Indonesia itu masih terjadi Perang Dunia Kedua yang terjadi di Samudra Pasifik, Asia Timur dan Tenggara, serta Oseania. Disitulah terjadi peperangan antara kekaisaran Jepang melawan sekutu. Jadi Indonesia ini hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan untuk mengeruk bahan-bahan pangan untuk kebutuhan perang mereka. Tetapi walaupun penjajahan itu tidak dibenarkan, tetap ada hikmahnya ya teman-teman. Ada beberapa adat-adat peninggalan Jepang yang sampai saat ini masih dijalani rakyat Indonesia. Salah satunya rukun tetangga. Itu adalah suatu budaya adat peninggalan Jepang pada waktu itu. Saya mau mencoba jalan terus sampai ke sana mentok, ke Jalan Gejayan ya. Jembatannya estetik sekali ini. Semakin lurus ke sana, jalanan lumayan sempit, semakin sempit. Mungkin hanya untuk dua mobil, satu atau dua mobil. Di kanan jalan saya ini dulunya rumah kosong, rumah terbengkalai. Sekarang sepertinya ada penghuninya. Sudah direnovasi juga tadi. Sebenarnya mau kosong atau isi pun tetap masih ada penghuninya ya teman-teman. Karena makhluk hidup itu nggak cuma manusia saja. Yang pakai mobil saya ingatkan jangan lewat jalan ini ya, karena ini terlalu sempit, hanya untuk satu mobil. Dua mobil simpangan bisa nyebur, karena pernah ada juga kejadian mobil nyebur di situ. Oke, ini saya belok ke kiri. Saya mau menuju ke arah kampus UNY, kampus saya dulu. Saya rindu seperti apa bangunannya sekarang. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, bolehlah bantu-bantu tekan tombol subscribe-nya. Nanti di konten-konten berikutnya akan saya sajikan video-video yang mungkin lebih menarik lagi. Nggak cuma motovlog aja ya, pasti ada banyak lagi. Habis ini saya mau belok ke kanan, ke kampus UNJ, lewat depan UNJ yang pintu utama. Wow, gapuranya sudah berganti ya. Sejak kapan ini gantinya kurang tahu. Dulu terakhir saya lewat sini sudah sekitar 5 tahunan lebih ya. 5 tahunan lebih saya tidak lewat sini. Gapura pintu utama sudah diganti ternyata bangunannya. Di kanan jalan saya ini Fakultas Keolahragaan. Nanti lurus itu ada perempatan Samirono yang sekarang ada lampu merahnya. Dulu waktu saya masih kuliah, terakhir saya wisuda tahun 2019 itu, lampu merah ini belum ada. Lampu merah ini belum dipasang, jadi masih los-losan gitu. Ini habis perempatan Samiron ini saya mau belok ke kanan, mau ngecek kampus. Lama tidak masuk ke kampus, seperti apa bangunannya sekarang. Yang pasti saya mau
melewati fakultas saya dulu. Di sebelah kanan saya ini ada bangunan stadium UNJ, tempat untuk olahraga, bangunan lapangan yang sangat besar. Lurus terus ada perempatan, belok ke kiri. Nah, itu ke kiri masih boleh nggak ya orang luar masuk? Harusnya boleh sih, ini kan sekaligus jalan umum. Itu kalau ke kanan sepertinya ke kampus FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Ini saya menuju ke Fakultas Bahasa dan Seni, yang dulu tempat saya kuliah di situ. Oh, sekarang ada food cart-nya, bangunannya 70% berubah. Dulu di sini sepertinya parkiran tidak seramai ini. Sekarang parkirannya dialihkan ke sini ya sekarang. Oh, ini kantinnya, ini kantin yang baru. Oh, pintu masuknya sekarang dari sini ada ternyata. Oh, itu yang di depan itu gedung tempat saya kuliah dulu. Di kanan jalan, di kiri jalan saya ini tempat jurusan saya belajar di kampus ini. Gedung ini baru dibangun sepertinya tahun 2017 kalau tidak 18 baru dibangun, dan udah jadi tahun 2019 ya. Terakhir saya waktu semester akhir. Oh, sekarang megah sekali, ada parkiran mobil. Sekarang sudah untuk parkir, boleh parkir di sini. Dulu terakhir semester akhir sekitar awal tahun 2019 saya sudah merasakan kuliah di gedung itu, karena pada waktu itu tahun 2019 itu gedung itu masih baru-barunya. Dan ini ruang subak pendidikan kiri jalan saya ini, dan di kanan jalan ini ada jurusan pendidikan seni rupa dan kerajinan. Terus kalau ke kiri ini kantor fakultas, kantor dekan. Nah, itu jalan keluar di Kapuran, jalan keluar. Terus kalau kita lurus terus ke sana ada kampus UGM ya, bersebelahan dengan kampus UGM. Kampus UGM tetanggaan dengan kampus UNJ. Dulu waktu saya habis kuliah untuk menuju ke mata kuliah berikutnya sering-sering main ke UGM karena tempatnya itu adem, banyak pohon-pohon yang rindang sejuk kayak hutan-hutan gitu loh. Ini saya ke kiri saja, kalau kita ke kanan tadi masuk ke Fakultas Kehutanan UGM. Dan ini di kanan jalan saya ada masjid UGM, Maskam, masjid kampus UGM yang biasa buat foto-foto. Kampus UGM ini juga lumayan cukup besar sekali sampai ke barat sana, dan banyak pohon-pohon hijau yang rimbun. Mungkin itu di Fakultas Kehutanan. Habis ini saya belok kanan. Sekarang kita ke arah Tugu Jogja. Dulu di Bangjo ini, di lampu merah ini, di kanan jalan ini sepertinya pom bensin, sekarang dibongkar, nggak tahu kenapa. Dan inilah ada Kampung Sagan di kiri jalan saya ini. Kita melewati rumah sakit Panti Rapih ya, di kiri jalan saya ini. Dulu waktu saya masih barunya kuliah, masih mahasiswa baru, saya ngekos di belakang Panti Rapih itu. Tetapi karena ada insiden yang seharusnya tidak terjadi, akhirnya saya pindah ke Seturan tadi. Ini kita ke kiri saja, ke kiri.
Oke. Nah, bangunan Pantai Rabe sekarang direnovasi juga teman-teman. Sekarang menghadap ke barat ya. Bangunannya juga sudah berubah, pintu masuknya dari sebelah barat. Di sini itu suasananya paling suka. Di jalan ini suasana sejarahnya itu kental banget, banyak bangunan-bangunan Belanda di sini, bangunan-bangunan bersejarah. Saya mau coba belok ke kiri dulu sebelum ke Tugu, karena dulu banget waktu saya masih kuliah saya lewat sini tuh banyak bangunan-bangunan Belanda yang masih kokoh. Sekarang seperti apa suasananya? Rindu. Untuk para teman-teman yang dulu kuliah di Jogja dan sekarang udah nggak di Jogja, pasti udah sering juga lewat sini. Saya sepilkan, barangkali ada yang rindu suasana di jalan ini. Sepertinya saya agak lupa ini jalan-jalan tembusnya, tetapi ya improvisasi aja lah. Banyak jalan-jalan tembus yang harus dilalui, tembusnya kemana, mau kemana, improvisasi menurut feeling saja. Paling nyaman dulu waktu bolos kuliah lewat sini, banyak pepohonan yang rindang, idung, iup, teduh. Di kanan jalan ini bangunan apa ya, lupa saya. SMA, SMA tadi itu SMA 4. Sepertinya feeling saya belok ke kiri tadi, belok ke sini saja. Untuk sepedaan pagi-pagi cocok sepertinya jalan ini ya. Di kanan jalan ini juga banyak orang-orang yang jual-jual angkringan. Ini ke kanan arah Tugu ya, ke kanan arah Tugu, dan ke kiri itu arah ke jalan Jogja Solo lagi. Tapi ini jalan satu arah ya, itu lurus terus sampai ke Tugu Yogyakarta, ikonnya kota Jogja. Jadi kalau mau ke Tugu tinggal lurus terus. Di depan saya itu ada toko buku Gramedia. Gramedia sekarang bangunannya juga sudah diperbarui, lebih beda nuansa dan suasananya dari bangunan yang dulu. Dulu aku kuliah saya sangat suka sekali main ke Gramedia itu. Nggak beli buku tapi cuma baca-baca aja, suka. Zaman waktu itu belum ngetren-ngetrennya sosial media seperti TikTok, paling hanya Instagram itu saja jarang dibuka. Toko buku Gramedia itu berdiri sejak tanggal 2 Februari 1970 ya. Gramedia diawali dengan satu toko buku kecil yang berlokasi di daerah Jakarta Barat. Hingga sekarang sudah ada lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Toko buku Gramedia sendiri tidak hanya menyediakan berbagai macam buku saja, tetapi juga perlengkapan sekolah, alat tulis, alat olahraga, alat musik, dan lain sebagainya. Tetapi nggak tahu sekarang pengunjungnya seramai dulu atau enggak, karena di era digital sekarang ini kan belajar lebih pada nyaman lewat smartphone, jadi jarang yang baca-baca buku. Nah, itu Tugu Jogja sudah kelihatan, dan sepertinya bangunannya, motifnya dari dulu seperti itu, nggak ada perubahan sama sekali, karena itu ikon identitasnya kota Jogja. Nanti kalau berubah bangunannya atau motifnya dirubah, nggak seperti Jogja lagi dong. Ini kalau ke kiri arah Malioboro dan Keraton,
tetapi ini karena saya sudah terlanjur ke kanan, jadi saya mau balik arah dulu. Saya mau ke arah Malioboro, setelah itu nanti ke Keraton ya. Lumayan agak jauh nih kalau mau balik arah. Kita dari sini. Oke, sekarang ini badan saya menghadap ke Tugu, mau ke arah Malioboro. Maaf, lampunya saya terabas karena nanggung. Buat teman-teman jangan ditiru ya. Tugu Jogja ini dulu awalnya dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 ya, pada tahun 1755 dan disebut Tugu Golong Giling. Memiliki makna simbolis dan spiritual serta menjadi garis imajiner penghubung antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan. Jadi dimulai dari arah utara itu Gunung Merapi, terus ada Tugu, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan itu ada garis lurus. Jadi Tugu Jogja itu melambangkan kesatuan rakyat dan penguasa manunggaling kawula Gusti, serta berfungsi sebagai patokan arah bagi sultan yang meditasi menghadap Gunung Merapi. Jadi pembangunan Tugu Jogja itu ada maknanya ya teman-teman, tidak cuma asal dibangun aja, tetapi juga ada tujuan spiritualnya. Mungkin dulunya jalan ini lurus terus ya, lurus terus ke sana, sesuai dengan garis imajiner tadi. Tapi sekarang dialihkan ke kiri untuk menuju ke keraton. Habis ini kita tujuan berikutnya ke Malioboro, ya. Ini tinggal ngikut jalan raya ini saja. Kita ke kanan kalau kita mau ke Malioboro, atau ke titik 0 km atau ke keraton, arahnya ke sini kanan. Main-main ke Jogja kalau belum mampir ke Malioboro itu rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau ke Jogja untuk sekedar wisata, biasanya Malioboro itu tempat wajib yang harus dikunjungi oleh para wisatawan. Pusatnya perbelanjaan dan taman kota. Ini kalau kita ke lajur yang kanan itu ke arah Sarkem ya, alias Pasar Kembang. Mungkin teman-teman ada yang pernah berwisata ke Pasar Kembang. Ada apa di situ? Nah, inilah jalan satu arah menuju ke keraton. Kita sudah sampai di area Malioboro. Nama Malioboro sendiri kemungkinan berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara, yang berarti dihiasi untayan bunga, merujuk pada fungsinya sebagai jalan seremonial menyambut tamu agung. Sejak saat itu Malioboro berkembang menjadi pusat perdagangan dan kegiatan budaya, serta menjadi saksi sejarah penting seperti serangan umum 1 Maret tahun 1949. Bangunan-bangunannya juga lebih indah ya sekarang, lebih estetik. Dan di kanan jalan saya ini juga masih banyak andong atau kereta kuda, persewaan andong untuk keliling-keliling kota Malioboro ini. Untuk para wisatawan yang mau keliling-keliling bisa menyewa andong dari Malioboro ini, atau juga bisa untuk transportasi menuju ke keraton misalnya. Dan bangunan di kanan saya ini ada pusat-pusat perbelanjaan yang mau beli oleh-oleh khas Jogja. Oleh-oleh khas Jogja, disinilah pusatnya yang paling banyak. Di kiri jalan saya juga masih banyak pasar-pasar tradisional seperti Pasar Bringharjo. Karena ini saya main ke sini pas jam-jam kerja hari Selasa, jadi agak sepi ya.
Mungkin kalau sore di sini tuh ramai. Terakhir saya main ke Malioboro tahun 2022. Lumayan cukup lama, 3 tahun yang lalu. Di sebelah kanan saya ini ada Hamsa Batik. Biasanya saya kalau main ke Malioboro suka masuk ke situ karena banyak barang-barang dan souvenir-souvenir unik yang diperjualbelikan di situ. Dan akhirnya kita sampai di titik 0 km. Itu di kiri kanan ada bangunan-bangunan bersejarah seperti benteng Frederik dan monumen serangan umum 1 Maret juga ada di sini, titik 0 km. Kenapa dinamakan titik 0 km Jogja? Karena secara historis ini merupakan titik pusat dari peta kota Yogyakarta ya. Dari sini semua jarak dalam kota diukur, membuatnya menjadi referensi geografis penting untuk berbagai petunjuk arah dan peta. Kita memasuki gapura Keraton Yogyakarta ya teman-teman. Di depan sana itu ada alun-alun utara dan istana kota Jogja sudah kelihatan dari sini. Kita ke kiri saja. Ke kiri dulu, kita coba untuk memutar. Alun-alun utara Keraton Jogja ini mirip ya dengan bangunan alun-alun Keraton Kasultanan Solo Surakarta, tetapi sepertinya ini agak lebih besar ya. Dan nuansa warna yang ada di keraton ini tuh hijau, kalau yang di Solo itu biru. Di kiri jalan saya ini ada banyak tempat-tempat nongkrong yang asik buat anak-anak muda sambil menikmati suasana alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Jadi pengen mampir, pengen berhenti untuk wedangan sejenak, tetapi nggak ada temennya. Oh, ternyata di situ nggak ada jalan tembusnya teman-teman. Sudah bertahun-tahun kuliah di Jogja, tapi baru kali ini saya lewat sini. Biasanya kalau saya lewat alun-alun utara langsung belok ke kanan tadi. Dan cuaca siang ini semakin mendung ya teman-teman. Semoga tidak hujan sampai video ini selesai dibuat. Kita balik ke arah yang tadi. Habis dari alun-alun utara, saya mau ajak kalian ke alun-alun kidul alias selatan ya. Alun-alun selatan Jogja. Alun-alun utara ini dulunya juga didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 ya pada tahun 1755 dan memiliki sejarah panjang sebagai tempat pusat kegiatan keraton dan masyarakat seperti latihan prajurit, pelaksanaan upacara sekaten dan grebek, hingga tempat masyarakat menyampaikan aspirasi melalui TAPPP. Dan alun-alun ini juga merupakan manifestasi ruang publik yang menghubungkan keraton, masjid, dan rakyat, serta menjadi saksi peristiwa-peristiwa penting di Indonesia. Jadi alun-alun utara yang tadi itu didirikan bersamaan dengan berdirinya Kasultanan Yogyakarta ya pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1. Tetapi seiring berjalannya waktu, alun-alun utara ini mengalami pergeseran fungsi dari ruang yang awalnya sakral menjadi ruang publik yang bebas dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk rekreasi dan pasar rakyat. Alun-alun utara juga menjadi saksi sejarah penting seperti perayaan ulang tahun pertama TNI, pidato politik Presiden Soekarno, dan peristiwa Pisowanan Ageng saat reformasi politik Indonesia. Hingga kini alun-alun tetap menjadi pusat kegiatan budaya, tempat terselenggaranya upacara adat dan tradisi keraton, serta sebagai tempat untuk membangun rasa persatuan dan kebangsaan. Sebenarnya saya pengen masuk ke bangunan keraton, cuma karena ini saya sendiri, jadi saya putuskan untuk lain waktu saja. Lain waktu di video-video selanjutnya mungkin saya akan berwisata ke situ
ke tempat keraton yang di dalamnya sudah bertahun-tahun saya tinggal di Jogja ke masa kuliah, tetapi belum pernah sama sekali masuk ke Keraton Yogyakarta. Soalnya saya itu orang yang sangat menyukai sejarah ya. Walaupun bidang saya bukan di sejarah, tetapi saya sangat suka baca-baca buku sejarah. Dari alun-alun utara menuju alun-alun kidul alias selatan seharusnya dekat ya. Ini saya cuma improvisasi jalan aja, dan ini masih berada di wilayah keraton. Itu lurus terus, sepertinya kita sampai ke alun-alun kidul, tinggal lurus terus. Oh, ternyata nggak jadi lurus terus teman-teman, kita belok kiri dulu ya sebelum sampai ke alun-alun kidul. Nah, itu di depan sana itu sepertinya itu alun-alun kidulnya. Nah, akhirnya sampai juga di alun-alun kidul, alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Dan tempatnya lebih kecil ya dari alun-alun utara, tetapi kalau malam di sini lebih ramai karena ada jalan untuk berjalan kaki juga di kanan jalan saya ini, dan di kanan jalan saya itu di tengah-tengah alun-alun itu ada pohon beringin yang dulunya pernah viral. Pohon beringin yang di tengah-tengah alun-alun kidul itu disebut supit urang ya. Kedua pohon ini merupakan sepasang dan menjadi lokasi utama untuk melakukan tradisi masangin, yaitu berjalan melewati kedua pohon tersebut dengan mata tertutup. Di depan itu ada pelengkung gading yang ditutup sementara, mungkin karena mengalami kerusakan parah yang mengancam keselamatan baik untuk bangunan itu sendiri maupun pengendara yang melintasinya. Jadi ditutup sementara untuk direnovasi. Bagi teman-teman yang belum tahu, pelengkung gading itu apa? Pelengkung gading itu merupakan gerbang sakral dalam sistem pertahanan Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sekitar tahun 1778 sampai 1782 sebagai bagian dari benteng Baluarti. Sebenarnya nama asli dari pelengkung gading itu adalah pelengkung nirbaya ya, yang berarti bebas dari bahaya, dan fungsinya adalah gerbang keluar jenazah raja yang dimakamkan di Imogiri, dan bagi sultan yang masih hidup dilarang melewatinya ya, karena itu sudah aturan adat. Meskipun kini memiliki nama gading karena warna yang putih, struktur pertahanannya dulunya dilengkapi dengan parit dan jembatan gantung untuk menjaga keamanan benteng. Jadi di wilayah Keraton Kasultanan Yogyakarta ini ada 5 pelengkung ya. Salah satunya pelengkung gading itu tadi. Sebenarnya wisata Jogja ini masih ada banyak lagi ya teman-teman. Kalau saya kelilingin semua sepertinya seharian saja nggak cukup. Mungkin di lain waktu, di video-video berikutnya akan saya sajikan lagi jalan-jalan ke kota istimewa ini di wisata-wisata yang lain. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita lanjut di Jogja session kedua. Video saya akhiri sampai di sini ya. Jika teman-teman ada yang terhibur atau suka dengan channel ini, channel yang mengajak kalian jalan-jalan secara virtual sambil rebahan dan juga pengetahuan tentang sejarah tempat dan budaya, dukung terus dengan menekan tombol subscribe-nya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada koreksi tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.